Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 14 November 2025. Jadi kalau untuk After Market Close, biasanya kita buatnya di hari Sabtu ya Bapak Ibu, karena tidak perlu terburu-buru di hari Jumatnya. Kalaupun dibuat hari Jumat, biasanya tuh hari Sabtunya ada workshop. Kebetulan hari ini tanggal 15 seharusnya dulu ada workshop, ada jadwal untuk level advance, tapi karena tadi bentrok dengan jadwal anak saya ujian sekolah seleksi, jadi saya batalkan yang level advance tanggal 15 dan tadi baru ngantar anak, ternyata anaknya nggak mau ditunggu pula. Ya udah bikin pulang dulu ke rumah. Ada waktu bikin aftermarket close nanti siang pas habis itu baru menyusul lah. Oke, jadi Bapak Ibu, kemarin IHSG-nya ditutup merah ya, tipis saja kalau nggak salah berapa ya. Tapi pagi-pagi sudah ada di grup ya, kalau nggak salah grup pengguna robot udah memberitahu bahwa IHSG-nya kita merah, regionalnya merah. Dan ditutup juga umumnya sorenya ditutup melemah semua ya. Kita sempat paginya hijau, rebound, lalu kalau lihat regional jadi merah. Setelah saya cari nonton berita sore-sorenya itu terkait dengan berita di Tiongkok. Jadi pelemahan permintaan dan properti di sana. Tapi itu kan kalau menurut analis, kalau nonton di berita itu kan mereka juga butuh cari-cari berita ya. Jadi dihubung-hubungkan saja. Mungkin saja karena kenaikan sudah tinggi ke IHSG, berapa hari ini saya tidak ada aftermarket close karena saya melihat maaf, mungkin utatnya dulu saya cerita, tapi mungkin tidak terjadi kan masih naik, dia masih cucuk-cucuk upper, mungkin sekarang gitu. Makanya kemarin 2 hari tidak ada aftermarket close tuh saya rapikan tuh semua stop loss. Sekarang saya khawatir ini mungkin akan terjadi uptrust atau utat ya atau apalah namanya karena sudah terjadi divergen, harga sahamnya naik all time high tapi volumenya turun di weekly atau di mana itu nanti kita lihat. Jadi saya tidak ada yang bisa saya lakukan selain merapatkan stop loss. Dan kemarin saya banyak kena stop loss. Kalau saya tidak naikkan, mungkin saya tidak akan kena stop loss. Tapi itulah part of business ya. Risknya jadi mengecil, tapi kena stop loss beberapa. Jadi sekarang saya kena ada beberapa cash masuk. Saya stop loss itu trailing ya. Artinya walaupun saya kena stop loss itu profit. Ya nggak apa-apa lah kan. Tujuan kita cari duit itu profit ya. Cuman ada beberapa kondisi saya berdoa supaya turun. Oke, kita ada ESA, PANI, dan Antam. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat yang mana akan kita lihat analisa detailnya. Kalau Antam ini kalau nggak salah beritanya Gransberg tambang di Papua sudah dibuka ya, walaupun tidak full kan. Kemarin ada force major ya, ada bencana korban ya dari runtuh tambang dalam. Baik, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu untuk hari Jumat tanggal 14 November. Kita sempat naik tinggi dulu. Ini dia market snapshotnya. Lalu dia turun ya. Mungkin ini tidak terpengaruh dengan berita properti di Cina. Tapi memang kalau kita lihat supply-nya aja lebih besar karena tipikalnya begitu. Cucuk atas, turun gitu. Itu kalau kita lihat volumenya kecil itu berbahaya. Nanti kita lihat dengan volume price lah. Walaupun ilmu volume price belum tentu volume yang metode yang paling pasti tidak juga. Oke, faktanya IHSG kemarin ditutup juga minus 0,02 tipis aja dari pergerakannya kita lihat ini sempat diangkat naik tapi turun lagi di pre-closing. Ini yang perlu kita lihat adalah 1 jam pertama baru kira-kira pre-closing. Jadi 1 jam pertama ini mereaksi apa yang terjadi di Amerika, berita Asia, tapi real marketnya 1 jam pertama bergerak. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau alat robot itu baru muncul setelah jam 10. Oke, kita lihat juga net sell-nya 0,56 dan di sini basic material penekan energi cyclical. Di mana asingnya banyak keluar. Kalau kita lihat Bumi ya, ada berita dia jualan lah Bumi siapalah ini insider tradernya baru tidak signifikan yang lainnya. Sementara ini sudah update atau belum ya? Maaf ya, kalau belum update nanti
kita cek lagi ya Bapak Ibu. Ini saya juga agak ragu nih. Coba cek dulu sebentar. Harusnya sudah ya Bapak Ibu. Caranya gampang aja. Tadi saya cek net buy Bank Mandiri berapa, net buy Bumi berapa. Angka sudah benar. Artinya data ini sudah benar. Mudah-mudahan ini juga benar. Nanti kita cek dengan apa namanya foreign flow di composite-nya. Pak, kalau begini polanya kita lihat agak tidak terlalu besar. Ini di Bumi yang net sell yang besar cuman Bumi. Lalu yang untuk net buy hanya besar di Bank Mandiri dan BBCA. Artinya cuma mereka yang di atas 100 miliar. Ya, lah hampir sama lah ya. Tipis-tipis sedikit, beda-beda sedikit, makanya net sell-nya cuma sedikit. Artinya dipengaruhi saham-saham yang lainnya. Yang signifikan tidak terlalu banyak. Tipis aja, pengaruh asing berarti. Ini dia alertnya Bapak Ibu. ESA saya tidak tahu, tapi saya punya ya Bapak Ibu. ESA ini di grup alumni workshop dia mengatakan ada harga amoniaknya naik. Pani saya tidak tahu, nanti kita lihat aja dengan price volume analysis. Baru Antam tadi sudah sampaikan mungkin ada sentimen dari hanya dua nih Antam ini naik. Kalau nggak harga emasnya naik, ya mungkin sentimen dari tambang Grasberg itu. Oke, alert robot ini Bapak Ibu baru muncul pertama kali jam 10. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, bisa saja dia keluar alertnya jam 10, tapi jam 3 sore dia diguyur supply-nya masuk. Nah, dia udah terlanjur alert. Jadi, wajib atau menurut saya perlu kita analisa ulang setelah market tutup. Karena namanya juga machine learning ya, dia menggunakan big data, dia tidak tahu apa yang pasti terjadi. Ya, dia hanya memprediksi, tapi bisa saja salah. Ya, kitalah yang harus ini. Makanya jangan percaya dengan big data. Dia juga tergantung datanya. Oke, Telegram channelnya Bapak Ibu silakan join. Telegram botnya ada nanti saya masukkan di dalam deskripsi video. Bapak Ibu bisa gunakan juga. Bisa praktekkan nanti Bapak Ibu sambil mencontoh aja cara menggunakannya. Ada bot chatnya juga di video ini juga dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisa. Websitenya, sosial medianya silakan di follow. Saya insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu lihat ya caranya untuk menganalisa menggunakan board chart, melakukan screening, melakukan analisa. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin saja step by step-nya. Kita akan melakukan pendekatan dengan mazhabnya adalah volume price analysis ya. Jadi kita akan pakai namanya volume price analysis. Frameworknya kita pakai Wyckoff karena saya ini Wyckoffian. Jadi kan masing-masing pelaku market ini kan banyak mazhabnya. Ya, saya kalau untuk analisa teknikal saya bermazhab Wyckoffian. Ya, jadi ini yang saya uji sudah berapa belasan tahun yang lalu lah ya. Awal-awalnya saya gonta-ganti cari yang paling bagus. Ternyata tidak ada, yang ada itu paling cocok. Nah, yang paling cocok berdasarkan pengalaman saya adalah volume price analysis. Ide awalnya dari Wyckoff. Jadi cukup dengan price, discount everything, volume validate. Ya udah itu saja, simple sekali. Dulu saya coba indikator ini, indikator itu. Yang paling enak adalah price volume analysis. Menurut saya, menurut yang lain mungkin adalah melihat posisi Jupiter, Merkurius, baru ombak ya, posisi bulan dengan ombak baru harga sahamnya. Mungkin begitu, kalau saya kebetulan tidak ya. Saya lihat price, lihat volume, disebut ilmunya volume price analysis atau volume spread analysis. Oke, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Ya, karena saya sering salah juga ya. Saya sering banget saya salah. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau dulu kuliah ya, waktu saya kuliah di ITB itu ada mata kuliah yang saya suka itu ada statistik. Ya, statistik. Kalau kebetulan saya mata kuliah wajib ini, walaupun saya backgroundnya geofisika, di situ ada peluang dan probabilitas. Nah, ini dulu kebetulan saya suka juga, makanya akhirnya masuk ke pasar saham enak saja. Kuliah peluang dan probabilitas ini yang saya suka. Oke. Jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya ini saya ulang-ulang nih Bapak Ibu ya, karena mau pakai VPA, mau pakai apapun,
Bapak Ibu harus paham, di pasar saham itu jangan pernah percaya siapapun, ya, namanya kapitalisme ya. Dalam kapitalisme itu atau capital market itu tidak ada namanya profit bareng. Tidak ada namanya sila kelima Pancasila itu tidak ada. Keadilan sosial itu tidak ada. Karena kita kapitalis. Kapital itu artinya modal ya, pemilik modal. Jadi, keadilan sosial itu tidak ada. Jadi berbagi-bagi profit itu nggak ada. The winners take all ya. Jadi semuanya diambil siapa yang kapital terkuat. Nah, kita berjuanglah untuk bertahan. Oke, jadi Bapak Ibu wajib punya first opinion. Jadi sebenarnya ini konsep pertama supaya Bapak Ibu paham di capital market itu jangan pernah percaya siapapun. Bapak Ibu wajib lakukan analisa sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa contoh cara analisanya step by stepnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan analisa volume price analysis ya atau Wyckoff. Nanti cocok juga dengan risk management. Ya belajarlah ya. Jadi itu pada intinya kita cari rezeki, cari duit di pasar saham itu tidak mudah. Banyak effort yang harus dilakukan. Oke ya, jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Pesan saya, kalau Bapak Ibu trading di pasar saham berdasarkan pengalaman saya, jangan pernah trading tanpa trading plan dan tanpa menu jam. Itu aja pesannya. Mau pakai teknis apapun terserah, tapi wajib punya trading plan. Kalau nggak paham bisa nonton tutorialnya. Nah, ini saya bilang tadi ya, jangan percaya analisa saya 100%, karena saya juga kena stop loss gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu nonton, kemarin ada yang bilang, wah saya terpengaruh influencer Pak, FOMO. Jangan terpengaruh saya aja kena stop loss berlapis begini, ini stop loss saya banyak ini ya. Ada dua sisi. Pertama, ya memang sesuai rencana Bapak Ibu, bahwa memang ini adalah trailing yang sudah saya naikkan, akhirnya kena. Ya harus kena, karena kan bohong kalau dia nggak kena. Pasti kena lah. Jadi, kalau ada Bapak Ibu lihat influencer tidak pernah menunjukkan bahwa mau dia jual sistem kayak mau apa, sistem itu gagal dan dia tidak punya rencana, wah itu hati-hati. Percayalah tidak ada sistem yang sempurna. Menurut pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia, satu-satunya sistem yang sempurna adalah bagaimana kita nyelamatin kapital kita dengan memastikan ada stop loss. Artinya risknya sudah dibatasin. Nah ini stop loss saya ini sudah sesuai plan. Ya saya naikkan karena saya merasa ini trennya sudah mulai patah misalnya, atau sudah mulai ada supply masuk, ada bandarnya mulai jualan, maka saya naikkan stop lossnya dan kena. Logis ya. Jadi saya aja kena stop loss, apalagi yang baru-baru FOMO apa segala macam. Kalau dia nggak kena stop loss itu ajaib itu Bapak Ibu. Atau dia nggak pakai stop loss alias nyangkut. Ya, alhamdulillah saya tidak pernah nyangkut Bapak Ibu. Jadi kalau orang tanya, Pak Roy, nyangkut di saham ini nggak? Enggak. Kenapa? Udah hilang barangnya gitu. Oke? Jadi pesan saya, plan your trade, trade your plan, wajib pakai stop loss. Jangan percaya siapapun, apalagi kalau dia tidak menyarankan pakai stop loss. Berarti dia trading itu gambling, tidak memberikan risk, bukan trading as bisnis. Dia tidak memberikan, oh saham ini beresiko dan risikonya harus kita batasi. Itu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya. Ini hari Sabtu jadi agak santai ya. Berikutnya Bapak Ibu, karena ini Sabtu, kita ada voting ya. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis, ya kita tanggal 10 sampai tanggal 13, kita dari Big Data Analysis atau Deep Learning, kita muncul beberapa alert ya. Jadi alert itu saya pilih 10. Ini berdasarkan abjad, ADMR, BRPT, Bumi, Era, Goto, Java, MBA, PNL, Raja, dan Tower. Nah, ini akan di voting Bapak Ibu. Ini kan alertnya sampai hari Kamis. Kita akan voting. Bapak Ibu silakan pilih satu ya. Satu ya, dari sini nanti kita akan ambil 5 terbanyak. 5 terbanyak dan kita akan analisa berdasarkan penutupan hari Jumat. Jadi dia update ya. Dan kita akan fokus ke Wyckoff-nya. Karena Wyckoff itu berdasarkan pengalaman saya berjalan baik di weekly. Umumnya, walaupun di daily bisa, di 5 menit bisa. Oke, jadi ini adalah voting ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada di sini, pilihannya adalah tidak memilih. Ya, karena di sini tidak ada opsi untuk Pak request dong saham APEC gitu ya. Sebentar ini
Ada yang minta izin, Pak, boleh request APK? Tidak, karena ini voting. Oh, jelas ini adalah voting, bukan adalah silahkan request. Tidak ya, jadi ini voting, bukan request. Jadi kalau ada yang minta izin, boleh request, tidak diizinkan karena bukan voting alasannya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin step by stepnya, karena ini tool membantu mempermudah melakukan analisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga berminat dengan volume price analisis ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik help. Jadi help, ini adalah list perintahnya. Bapak Ibu ada banyak perintah di sini. Tujuannya Bapak Ibu pertama, bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot supaya tahu nih apa saja yang perintah tersedia. Kedua, bagi Bapak Ibu yang menggunakan juga robot lain supaya jangan salah. Ya nanti saham Telegram bot misalnya saham Haki atau apa gitu, dia ketik di bot ini nggak jalan karena memang salah robot. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan volume price, saya rasa yang Telegram bot dengan mazhab volume price masih inilah robotnya dari Kuan bot. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, dulu saya buat belum ada ya. Kan bisa saja di copy orang, ini bukan saya yang ciptakan. Lalu jangan lupa tutorialnya. Nah, ini harus dipelajari mau tidak mau Bapak Ibu karena ini ilmunya. Kemarin masih ada yang bertanya, Pak, apa saja konsep parameter yang digunakan di dalam bot ini? Nah, silakan nonton tutorialnya. Kalau saya jelaskan, nggak mungkin dalam chatting, nonton ya tutorialnya di sini ya. Ya, di sini Bapak Ibu nonton. Kalau mau bertanya tentang tutorial VPA itu apa, ini ada. Terus ada yang bertanya, Pak, itu sinyal-sinyal VPA, di sini ada ya. Namanya sign of weakness atau sign of strength. Di sini ada VBP, ada ya, korelasi ada. Terus mau bilang, Pak, mau belajar trading plan tapi belum bisa ikut workshop. Nah, di sini ada tutorialnya, ditonton saja. Oke, sekarang kita akan mulai after market close. Bapak Ibu bisa ikutin. Jadi ini hari Sabtu agak slow ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak suka, kadang-kadang saya titip sisip-sisip ilmu di tengahnya. Bapak Ibu langsung aja ke chartnya gitu. Jadi memang kalau hari Sabtu agak slow dia. Kalau tidak ada workshop, maka analisanya tidak terburu-buru. Oke, sekarang apa yang kita lakukan di after market close? Intinya di after market close itu langkah pertama adalah kita lakukan screening dulu. Kita melakukan analisanya setelah marketnya tutup. Kita akan mereview alert robot, tapi kita cek dulu yang detailnya. Ya, detailnya apakah kita mencari saham yang confluent nanti. Ya, nanti saya jelasin. Langkah pertama adalah kita ketik alertnya untuk mengetahui apa saja yang kemarin keluar. Yang terakhir ada tanggal 14, ada ESA, PANI, dan Antam. Intinya kita akan melakukan screening lah Bapak Ibu. Dari sekian banyak alert, sinyal itu kan kita tidak mungkin analisa semua. Kita screening dulu. Ya, siapa tahu ada saham yang kita punya tapi sinyalnya jelek. Itu kita rapatkan stop loss-nya ya, atau dia sudah lower downchian, perhatikan stop loss-nya, atau dia break upper downchian, kita lihat trading plan-nya, begitulah. Oke, kita punya alert kemarin tanggal 14 ESA, PANI, Antam, atau kita cek juga sekarang Rekom. Nah, tujuannya adalah kita mencari saham yang confluent. Ya, kalau mudah-mudahan Bapak Ibu pernah dengar confluent ya. Confluent itu saling mendukung. Saling menguatkan. Misalnya dia keluar di alert robot, dia keluar di Rekom, dia golden cross, dia break upper downchian, foreign flow-nya bandar asingnya akumulasi. Nah, itu yang kita cari ya. Jadi men-screening lah. Kita lihat cek Rekom, ini menggunakan end of the data. Artinya dia kalau sudah keluar, dia tidak berubah lagi gitu. Ini lihat tanggalnya tanggal 14. Wow. Sinyalnya jelek semua. Kecuali Antam, ya. Bumi, sinyal melemah. PANI, ada alert tapi melemah. PNBN, melemah. Nah, ini sesuai rencana ya. Sesuai rencana bahwa plannya adalah kita menunggu second chance to buy di PNBN atau PNLF. TIN melemah. Nah, jadi kemarin kalau Bapak Ibu nonton, sudah ada saya bagi nih. Mana ya? Di mana? Ini dia ya. Plannya adalah, ini apa nih? PNLF. Dia naik, plannya adalah turun. Jadi dapatlah barang tuh ya. Gitu, ini ada gap kalau nggak salah atau nggak.
Jadi justru ketika dia the best time for buying, kita menunggu second chance to buy. Kadang-kadang orang bilang, ini gimana sih malah berdoa turun? Ya, ya memang dari wake off-nya dia menunggu second chance to buy justru bagus gitu. Maksud ada kemarin yang bilang, "Oh, Pak, ilmunya belum sampai itu." Yang ada yang komentar gitu kan bilang, "Itu belum sampai ilmunya." Ya, mungkin tapi nggak saya sharing lah di sini yang nonton. Yang sabar dan rajin menonton mungkin akan paham, oh ya memang setelah the best time for buying ini kita tunggu memang. Nanti kalau kebablasan gimana? Kita pasang stop loss. Oke, ESA ada sinyal buy, ada juga di alert PNLF sell ya. Kalau dari BDT berarti supply-nya masuk gitu. Kita lihat di price action atau candle pattern. Adi antam potensial reversal. Nah, ini bagus nih yang tulisan potensial reversal bagus Pak Ibu. Lalu pricing line. Ah, ini BRPT juga kemarin kok nggak salah alertnya ya. Lalu kita lihat Elsa bullish engulfing, ESA bullish engulfing. INKP juga, ini silahkan diperiksa ya Bapak Ibu. Ini bagus juga kalau ada tulisan potensial. SMDR juga, Samudra. Ah, itulah ya. Antam, Rocket Jet ada sinyal. Lalu kita lihat AC Cell, PTIBA Cell, SMGR Cell. Ini kemarin di grup pengguna robot ini ada yang bilang stop loss-nya kena. Mungkin sinyal itu. Tins, Golden Cross. Ya udah. Jadi Bapak Ibu ada aman, NCKL, PGO. Jadi kalau saya kemarin ada kena stop loss yang itu banyak. Nah, salah banyaknya ya ceklah. Mungkin ada saham-saham yang karena kan tentu di bawah lower down stop loss saya. Mungkin saham-saham ini. Ya kira-kira begitu. Jadi gampang kalau memprediksi, oh kena stop loss, cek aja. Salah satunya lower down itu kena. Nah, ada yang di atasnya juga karena saya merapatkan stop loss. Udah masuk ke dalam cari swing low. Di dalam kelas saya sudah ajarkan bagaimana cara menaikkan stop loss. Jadi probabilitas kalau dia ada banyak saham-saham kena lower down bisa jadi itu kena adalah kalau saya pamer stop loss. Jadi aneh juga ya. Orang bilang Pak Roy yang lainnya tuh biasanya profit yang dipamer ke follower. Ini kok malah stop loss yang dipamerin, malah nggak mau dong orang ikut. Ya nggak apa-apa saya bilang. Oke, sekarang setelah itu apa yang kita cek? Kita cek dengan SCR Vboom. Ini adalah favorit saya Bapak Ibu kalau ledakan volume. Kalau Bapak Ibu ya, ini nggak tahu mazhab orang lain. Kalau mazhabnya adalah volume price analysis, kalau volumenya meledak, itu pasti ada sesuatu. Ada sesuatu, pasti. Nah, sekarang kita harus ada analisa sesuatu itu apa, anomali atau tidak. Nah, ini screening awalnya dulu. Kita lihat SCR Vboom. Antam meledak volumenya, dia keluar di alert. Yang dimaksud dengan confluent tadi adalah dia muncul di alert. Dia muncul di rekom. Ini sinyal bagus ya. Baru dia keluar juga di price action, Antam, bagus potensial reversal ya. Jadi dia keluar di lekang volume. Nah, ini yang bagus. Pani juga bagus nih ya. Jadi Antam untuk Pani. Saya cenderung bahas Antam. Karena dia tapi belum tentu itu bagus. Harus dianalisa tergantung mazhab kita ya. Ada volume price, ada wake off-nya. Nanti saya beri keterangan menarik. Terserah Bapak Ibu percaya atau enggak, itu urusan masing-masing. Ya. Tapi saya akan melakukan pendekatan secara logik ya, secara bukan textbook, secara ada dasarnya. Nanti saya sharing dulu. Oke, sekarang kita lihat SCR Extreme. Nah, ini cocok untuk saham-saham yang buy on weakness. Kita cari apakah sudah muncul. Kemarin katanya ada PGO, tinggal ada PGO di sini. Weekly kali ya. Extreme Fear, ini untuk buy on weakness belum. Kita lihat mungkin weekly-nya. Speedo, bukan Speedo, SCR. Kita mau lihat screening untuk weekly. Extreme. Di mana Pak bisa tahu perintah-perintah ini? Nonton tutorialnya ya. Nggak ada yang bilang PGO Extreme yang siapa nih? Nggak ada ya, PGO belum. Mungkin nantilah seminggu lagi kalau dia turun terus nutup gap baru. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Kita lihat, oh ada Antam. Antam ini keluar di alert, keluar di mana-mana dan dia mungkin habis panik terlebih dahulu. Nanti kita analisa.
Atau kita lihat SCR Hope, ini adalah saham-saham yang sudah berada di Hope. ESA, GGRM, HMSP ini masih berada di Hope, mudah-mudahan dia menguat menuju ke grid. Atau mungkin dia akan berbalik ke panic lagi, silahkan dicek nanti satu-satu. SCR, Top FF. Jadi memang langkah pertama itu kita screening, cari-cari ya. Untuk foreign flow kita tadi sudah lihat hanya yang signifikan di atas 100 miliar hanya Bank Mandiri dan BBCA, sementara yang net sell-nya signifikan ada Bumi. Nah, ini harus kita combine dengan SCR top kaki. Kita harus lihat setelah dia net sell, net buy asingnya, yang hajar kiri, hajar kanan siapa? Antam hajar kanan ya. Nah, ini mungkin setelah berita itu langsung hajar kanan orang-orang. BBCA hajar kanan, asingnya juga net buy. Ah, begitu dia. Bumi hajar kiri, dan asingnya juga net sell. Mungkin asingnya yang hajar kiri. Oke, kita lihat SCR pullback. Jadi langkah pertama itu memang cek-cek ini aja lah. TCPI ULTJ. Oh, ULTJ pullback ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita bikin analisa untuk ULTJ ini ya. Weekend pula, bagus juga ya. Oke, sekarang kita mulai analisa Bapak Ibu. Santai saja hari Sabtu. Kalau Bapak Ibu tidak merasa kelamaan banyak ngocehnya, percepat aja. Jangan komplain. Kalau nggak usah ditonton. Ini saya berbagi ilmu. Oke, sekarang kita akan mulai dulu. Pembahasan berikutnya adalah kita harus bahas composite dan dia sudah hari Jumat. Weekly-nya sudah valid. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ini lidah orang Melayu ya. Makanannya pakai nasi tapi ngomong bahasa Inggris. Grid. Artinya, walaupun dia ditutup merah, tanggal 14, composite speedometernya masih berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya. Speedo composite. Untuk weekly, IHSG composite juga berada di zona grid. Artinya, baik daily maupun weekly, demand-nya masih lebih besar daripada supply. Dia masih di atas mungkin, supply-nya masih belum masuk. Nanti kalau udah masuk ke neutral, baru kita waspada. Kalau lihat dengan start C0, kita lihat untuk rotasi saham sektoral. Nah, ini relatif terhadap komposit yang turun tipis. Kita lihat properti ada penguatan ini. Lalu Tekno bergerak menguat terus. Ini mungkin Tekno sebentar lagi masuk habis panik terbit hope. Basic juga, energi juga menguat. Nah, sekarang kita lihatlah Tekno ya. Nah, kalau pakai ini, kan tadi start C0 ya. 0 artinya adalah sektoral dia, bukan saham. Tapi kalau mau lihat saham Tekno misalnya 10, Bapak Ibu ketik aja start C10. Berarti ini melihat oleh saham sektor-sektor nomor 10 atau Tekno ya. Tekno, dan ini kalau kita lihat Gotonya ada penguatan, udah bergerak terus menguat. Goto relatif pada komposit, buka jatuh. MTEK mau menguat ini ya. MTEK-nya melemah. Warna hijaunya apa? Lupa ini ya. Jadi itulah. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang mau sektor lain, misalnya sektor nomor 3, ketik aja start C3. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan kompositnya. Weekly-nya sudah valid. Monthly-nya mungkin belum. Kita cek dulu VPA monthly komposit lah ya. Karena biasanya di bulan November ada penurunan sedikit supaya nanti di Desembernya ada window dressing. Tapi berdasarkan data untuk sampai tanggal 14 dia masih all time high nih ya. Oke, ya, masih all time high terus. Mudah-mudahan dia tidak ngeprank lah kalau dia turun dalam. Ini ada sinyal sell. Jadi kalau lihat sinyal ini, kalau yang di atas ini sinyal weakness, kalau di bawah ini, kalau ada yang di bawah candle ini sinyal of strength ya. Jadi seolah-olah ada pelemahan. Dia bilang no demand, bukan no demand, masih tanggal 14, demandnya volumenya belum cukup. Jadi volume kita abaikan. Sekarang kita lihat weekly-nya karena dia masih perjalanan. Kalau weekly-nya sudah valid volumenya ya. Kita lihat sinyal weekly-nya apa? VPA weekly composite. Jadi mumpung weekend, saya ada waktu, kita analisa lebih banyak. Nah, ini yang mencurigakan ya Bapak Ibu. Aduh, tapi saya sudah kena stop loss ya. Kalau saya berdasarkan keilmuannya, ya doanya berikutnya bearish Bapak Ibu. Oke, kita baca saja ya.
Sinyalnya apa? Sinyalnya merah artinya dia sinyal sign of weakness. Fakta begitu ya. Itu. Sinyalnya apa? Nah, ini warna merah segitiga di atas, high volume down bar. Dia mengatakan down bar tapi volumenya besar ya. Ini mengindikasikan pelemahan. Berarti ini sinyal awal weakness. Oke, dan saya kena stop loss pula. Kalau saya punya stop loss, cash-nya bertambah, doa saya apa? Supaya turun. Nah, itu doa orang-orang yang punya cash, bukan doa saya. Tapi kita lihatlah, volumenya tinggi, tapi spreadnya narrow. Nah, ini ada anomali nih ya, dia artinya ada sesuatu. Ini kita sebut dengan anomali. Oke, berada di puncak, anomali, itu bahaya, sinyal-sinyal bahaya. Sebenarnya dari kemarin saya sudah tahu itu. Tapi tidak ada aftermarket close. Nanti kita analisa ya. Ini adalah anomali. Apa artinya? Tidak kesesuaian antara price dan volume. Masa volumenya besar, orang banyak effort, terus spreadnya kecil? Kecuali, ini ada di dalam namanya hukum kedua Wyckoff ya. Bapak Ibu kalau ada rezeki jangan lupa ikut workshopnya atau nonton tutorialnya. Cuman kalau di tutorial itu kan cuma sedikit. Wyckoff ya, hukum kedua Wyckoff ada effort, ada result. Masa effortnya besar, resultnya kecil, ini anomali. Kalau anomali, kita rapatkan stop loss. Saya mau ingatkan kemarin tuh, tapi 2 hari itu nggak ada aftermarket close. Ya mungkin yang sudah punya ilmu silahkan dijalankan. Oke? Close-nya work. Ini sekarang volume tinggi, spread narrow, itu namanya anomali. Ada sinyal sell. Oke. Kita lihat. Pak, ini kan all time high terus. Iya, justru memang biasanya begitu. Terjadi distribusi itu saatnya bandar melakukan distribusi itu saat dia all time high, ya kan? Tapi itu di saham, bukan di indeks. Indeks harus ada adjustment lagi pengalaman. Ya kan? Masa dia lagi turun dia jual bandar, pasti lagi tinggi dia profit taking. Mungkin dia beli di sini jual di sini. Nah, saya belinya di April dulu banyak. Nah, contohnya NCKL tuh ya, belinya di April. Oke, lihat ini jelas ya. Dia harga naik terus. Tidak diragukan, itu fakta. Oke, lihat volumenya sebelum candle ini, sebelum anomali. Volumenya turun, kita abaikan ini ya. Kita abaikan candle terakhir. Weekly ya. Ini weekly nih, valid kalau weekly. Sebelum candle terakhir, saham naik. Sepakat semua. Volume, sebelum volume terakhir, volumenya turun. Ini disebut anomali, divergen. Gimana ya? Kalau belum, ada yang bilang, Pak, kalau belum sampai ilmunya, nanti susah paham ini Pak. Ya, belajarlah Bapak Ibu. Ini price, ini volume. Jelas ya, dia divergen atau anomali. Lalu dia divalidasi, muncul anomali berikutnya, per candlenya. Spreadnya kecil, volumenya besar. Volumenya apa? Climax fall down. Ini sinyal apa? Supply meningkat. Jadi semua itu textbook banget ini. Terjadi di puncak. Nah, yang dilakukan apa? Rapatkan stop loss. Pak, saya mau sell on strength. Kalau dia habis sell on strength, dia turun, gimana? Tapi selama profit udah benar itu menurut saya. Ya, jadi saran saya adalah rapatkan stop loss Bapak Ibu ya. Nanti kita tunggu kalau sudah punya cash, kita doakan HSG turun lah. Tadi saya berpikir kita turun dulu, nanti window dressing dia masuk. Artinya kita melakukan switching. Jelas ya di weekly itu sinyalnya lebih kuat dari daily. Dia tidak kaleng-kaleng, tapi kita menemukan anomali. Apakah autat-kah sinyalnya, tapi weekly menyatakan ada anomali. Kita lihat VBP, weekly composite. Agak lama nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak suka, stop aja nggak usah nonton. Oke. Ini. Oh, jauh ya nggak kelihatan Bapak Ibu. Ini ada demand-nya jauh pula di bawah ini. Nanti kita lihat di daily ya. Artinya kalau dia jatuh, benar-benar jatuh, kita harus cari demand yang kuat untuk siklus weekly. Dia turunnya jauh nih ke bawah sini. Atau ini, tarik garis. Ya mungkin ke sini. Ini cari resistance become support. Kita lihat VPA dulu daily. VPA composite. Tapi kan kita tidak trading indeks Pak. Kita tradingnya saham. Iya. Tapi psikologi. Oh ini. Lihat. Spreadnya kecil-kecil. Volumenya meningkat. Ada sesuatu. Dan dia distribusi ya. Trennya ke bawah. Ini ada sesuatu dari mazhab volume price.
Ya, Bapak Ibu ya. Kompositnya naik enggak, tapi merah nih. Dia mau turun, ditahan, turunnya dikit, angkat lagi, turun lagi, angkat lagi, tapi sell. Tapi volumenya tuh cun, climax cun. Artinya ini juga sinyal anomali ya. Volumenya besar, spreadnya kecil. Kecuali Bapak Ibu mazhabnya lain, itu memang nggak nyambung nanti kita bicara. Kalau Bapak Ibu mazhabnya seperti tadi saya sampaikan, melihat planet Jupiter, melihat bulan, melihat planet Mars, siklusnya baru lihat siklus saham, itu agak berbeda. Tapi kalau ini lihat price, lihat volume, ini anomali. Melanggar hukum Wyckoff. Oke, lalu kita lihat dengan VBP Composite. Saya masih punya banyak waktu, tenang aja. Oke. Nah, di sini kita mulai ada kelihatan supply nih, Bapak Ibu. Merah ini supply, ini supply, ini supply ya. Dimensionnya yang mana? Yang ini mungkin. Satu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya cash atau saya punya cash, saya akan berdua dia turun. Nanti di sini buyback atau bahkan turunnya dalam. Nah, ini nanti hasil saya kena stop loss itu, saya akan pasang di sini, tapi tidak full ya, karena saya melihat ini ada gap. Ya, jadi mungkin kalau banyak itu nanti akan saya tunggu. Artinya gini, kalau di sini saya akan buy all kalau dia rebound, tertahan di atas saya akan sell, karena saya ultimate-nya adalah menunggu di sini atau bahkan menunggu di bawah. Kalau di sini stop loss saya akan exit lah. Tapi biasanya ciri-cirinya begitu, dia turun, turun, naik. Oke, jadi kita memantau sekarang punya cash lebih bagus, lebih happy kalau lihat sudah punya cash, sahamnya turun atau indeks turun, itu lebih happy daripada kita tidak exit, saham turun dan kita nyangkut. Begitu ada opportunity untuk beli, cashnya nggak ada karena nyangkut. Tapi kalau punya cash, cenderung berharap ISG turun. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF Composite. Jadi asingnya tipis aja, Bapak Ibu. Benar tadi asingnya cuma 56,06 miliar. Dalam 5 hari di komposit IHSG-nya asingnya net sell 325 miliar. Dalam 20 hari masih tercatat 9,4 triliun ya. Jadi masih besar juga. Dalam 60 hari ada 7,6 triliun net sell. Dalam 100 hari ada 7 triliun net sell. Jadi kalau kita lihat memang saat dia sideways asingnya tidak banyak. Ini mungkin lokal juga nanti ini yang profit taking. Nggak tahu juga ya. Kalau asingnya kan keluar netnya kecil aja. Oke, sekarang saya mau lihat evol dulu. Evol composite untuk memperhatikan gap-gapnya. Ya, ini gap ini enak dilihat kalau pakai evol nih Bapak Ibu. Ini ada gap ya. Kotak-kotak ini enak dilihat. Ada gap, ini ada gap, ini ada gap. Tapi udah tutup dia. Yang belum tutup mungkin ini. Yang mana lagi? Jadi enak melihat kalau pakai itu gap. Oke, sekarang kita akan bahas PVM. Kita lihat dulu ya. Jadi karena the weekend saya santai nih. PVM alert kita cek dulu. Kita akan lihat portfolio volatility map. Mudah-mudahan weekend biasanya datanya nggak error ya. Kita lihat portfolio volatility map mulai ESA, PANI, Antam. Mudah-mudahan bisa. Oh bisa, alhamdulillah ya. Oke, jadi ini adalah melihat bagaimanakah volatilitas sahamnya untuk 12 bulan. Di sini ada Antam, PANI, dan ESA. Kalau kita lihat PANI ini paling volatile, tapi dalam 12 bulan returnnya ya tidak jauh beda dengan komposit lah. Ya dalam 12 bulan. Ya, berarti dia turun lagi. Tapi dia volatilitasnya tinggi sekali nih dalam 12 bulan. Nah ini Antam. Antam ini kalau lihat data 12 bulan dia masih tinggi, volatilitasnya juga tinggi. Kalau ESA mungkin dia nggak kemana-mana nih, bottoming karena dia kalah dengan komposit, tapi volatilitasnya juga nggak tinggi. Yang kita cari adalah kalau bandingkan ESA dengan Antam ya tentu Antam. Ya kalau hanya melihat ini, tapi jangan lihat ini, lihatnya volume price nanti. Ya ini cuma melihat volatilitasnya. Karena Antam volatilitas tinggi, return tinggi. Ini ESA volatilitas tinggi,
Returnnya rendah, berarti dia bolak-balik situ saja dalam rentang tertentu. Ini cocok untuk nge-swing dalam waktu pendek. Lalu kita lihat PCM, kita lihat korelasinya. Saya kayaknya Antam sudah kena stop loss deh. Bukan, ya udah masih ada, sudah profit taking. Saya nggak kena stop loss, dia sell on strength ini, Antam. Oke, kita lihat Bapak Ibu, kalau punya Antam boleh masuk Pani. Saya punya Antam tapi nggak punya Pani ya. Itu dia masalahnya. Oke. Yaudah, itu ya, jadi Bapak Ibu lihat korelasinya. Saya punya Antam, punya ESA, tapi Antamnya sudah tinggal 1 lot atau 10 lot, nggak tahu, saya lupa juga. Pokoknya sudah profit taking banyak lah. Saya sudah sell. Profitnya sudah diputar ke tempat lain. Ini ESA, saya masih punya, tapi belum profit taking, belum kena stop loss. Oke, kita lihat. Kita tadi lihat Antam ya, karena Antam muncul di mana-mana. Kita cek dulu. Oh, sebentar itu saya jelaskan dulu teorinya ya, supaya Bapak Ibu paham. Oh, ada. Nanti aja setelah kalau udah sampai. Sekarang kita lihat dulu ya. Alert Antam. Habis ini saya sebelum masuk ke volume price, saya jelaskan dulu teorinya. Alert Antam. Kita cek dulu ya. Antam ini dia tidak fresh Bapak Ibu. Jadi dia itu belinya harusnya bulan April kalau mau, atau sebelumnya, karena sudah ada tutorial trading plan-nya, saya masuk di sana. Bulan 4, 5, 6, 7, ada 8. Nah, kalau Bapak Ibu cek di mana saya beli Antam, ada tutorial trading plan-nya. Jadi Antam itu saya suruh belinya itu di bulan April. Waktu itu Donald Trump siap-siap. Nah, ini Antam. Ini saya beli. Saya beli banyak di sini, tapi ada trading plan-nya. Trading plan Antam. Nah, ini. Ya. Sudah lama saya sudah pegangnya. Waktu itu Antam ini Agustus 2024. Ya, harga itu masih 1.200. Saya punya rata-rata di 1.400. Oke. Jadi sudah setahun lah lebih saya pegang Antam ini dan sudah profit taking juga. Jadi itulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu tonton, saya punya trading plan untuk Antam, dan begitu ada kejadian Donald Trump, wah makin saya borong ini Antam. Oke ya? Jelas, ceritanya jelas. Nanti saya akan sambungin ceritanya. Oke, jadi saya belinya di tahun 2024. Sekarang kita cek dengan Speedo Antam. Antam berada di zona grid speedometernya, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Antam. Ini Antam melawan kodratnya nih Bapak Ibu ya. Jadi momentumnya jatuh, supply masuk terus. Nah, ini ciri-ciri biasanya ini kalau dari Wyckoff ini ciri-cirinya dia sudah berada di fase change of character ini ya. Jadi dia melawan siklus. Ya. Ya, di weekly ini harus lihat weekly ya. Weekly-nya biasanya dia kita lihatlah W Star Antam. Kita lihat weekly-nya. Nah, memang ciri-cirinya dia berada di fear ya, karena dia sudah ujung di fase D ini. Kalau dari Wyckoff ini dia change of character fase D. Tapi kita lihatlah ya. Nah, sebelum kita ke fase D itu, sebelum kita lihat price dan volume, saya cerita dulu ya. Ini saya cerita dulu ya, Wyckoff-nya. Jadi Wyckoff itu ada namanya distribusi dan akumulasi. Saya ambil di sini ya. Jadi Wyckoff kalau untuk skematik distribusi, maka di sini disebut marking up ya. Kita akan ketemu namanya buying climax, auto reaction, secondary test. Ini kita sebut dengan change of character. Ini adalah fase A ya. Lalu dia dilanjutkan fase B. Ini adalah cause-nya. Jadi semakin panjang ini, semakin cause-nya, efeknya, maka akan terjadi fase E atau marking down. Lalu setelah fase B ini akan terjadi distribusi ya. Jadi bandar atau siapapun akan sebenarnya distribusi di sini. Nah, saya juga sudah membaca ini waktu itu. Lalu kita akan menemukan namanya UTAT. UTAT ini adalah after distribusi, ini hanya UTAT saja, tapi dia masih terjadi distribusi. Nah, setelah terjadi UTAT, maka akan terjadi, ini disebut fase C UTAT ya, baru fase D. Nah, dia akan ada marking down in trading range ya, high low low high low low. Jadi biasanya di fase D itu kita lihat ada high, ada low low high low low. Nah,
Yang tadi anomali di rotasi saham, rotasi bintang daily tadi yang arah ke sana, yang daily-nya, itu biasanya ada di fase D. Nah, di fase D kita akan ada the best time for selling, ada second chance to sell ya. Jadi kita akan lihat apakah biasanya di sini baru setelah kalau ini selesai maka dia akan pindah ke fase E. Jadi nanti saya nggak mengada-ngada, saya menggunakan framework ini kalau akumulasi tinggal dibalik saja ya. Oke, jelas ya. Saya sampaikan teorinya dulu baru kita masuk ke data. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari VPA monthly Antam. Kita lihat volume price-nya. Oke. Jadi Antam itu Bapak Ibu, di sini kalau lihat tahun 2014 dia sempat terjadi suatu sideways ya, dia bergerak bolak-balik. Pandemik setelah itu dia memuncak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ini, pernah pola-pola Barito BRPT lah dulu ya. Dia memuncak, ini marking up, maka dia terjadi distribusi, redistribusi. Nah, ini akumulasi lagi di sini nih. Lihat volumenya. Makanya mazhabnya adalah volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume kan gitu. Lihat price-nya, ini adalah uptrust ya. Ini adalah potensial buying climax, uptrust. Lalu divalidasi dengan candle berikutnya. Nah, ini candle yang close di bawah uptrust-nya. Maka dia turun terus nih. Ini disebut dengan markdown. Ini disebut dengan distribusi ya. Oke, monthly nih. Lalu dia selling climax. Nah, ini akumulasi naik lagi ke atas. Nah, di sini ada supply, dia bergerak lagi. Tetapi volumenya tidak lebih tinggi dari ini. Fakta ya, Bapak Ibu. Ini fakta. Kalau dia mau lebih tinggi, dia volumenya harus lebih besar. Oke? Ya, kalau mau dibantah chart ini silahkan bantah, tapi datanya seperti itulah. Volumenya lebih kecil sekarang. Ini ada supply masuk. Sinyalnya untuk monthly belum ada karena belum akhir bulan. Selesai di situ, kita lihat weekly-nya. VPA weekly Antam. Oke, saya tadi bilang di Agustus 2024 saya masuknya. Oke, jadi saya masuknya adalah sekitar di sini. Agustus, Oktober. Nah, di sini saya masuknya. Ya, di 1400 ya, Bapak Ibu. 1400 di sini saya masuk. Ada tutorialnya di situ. Ya, ini panjang ya. Jadi semakin panjang akumulasinya. Jadi ini adalah selling climax, authorization secondary test, ini akumulasi. Oke, ini Donald Trump. Saya borong banyak di sini. Tanggal April ya. Jelas semuanya berdasarkan fakta. Lalu ini disebut dengan marking up. Dia tidak memberikan second chance to buy. Mulai sini climax. Ya, bolak-balik. Baru sekarang ini mungkin distribusi. Jelas ya. Di weekly, the best time for sellingnya ada di 2770. Sinyalnya, they move indicate strength. Tetapi volumenya di bawah rata-rata. Ya, ada sinyal bilang sinyal bullish, tapi volumenya tidak valid, spreadnya juga tidak. Oke, clear ya. Oke, sekarang kita lihat di VPA daily. Nanti langsung aja VBP-nya di daily lah. Oh, VBP nggak apa-apa, karena hari Sabtu banyak waktu, weekly Antam. Nanti sinyal yang lainnya dipercepat aja sama yang lain. Kalau dia selesai, turunnya di mana? Nah, ini adalah marking up, distribusi marking down. Mungkin dia akan tertahan di sini. 2000. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau nunggu, tunggulah 1600. Kalau dia turunnya, jelas kita mau turunnya di mana. Ini atau di sini ada double maru ya, Bapak Ibu. Tapi kalau dia turun ke bawah, bagus juga lah. Yang kayak saya sudah jualan di 3600, 3500. Oke ya, kita tahu dimensinya di mana. Kita lihat dengan VPA Antam. Ini suka nggak suka, saya bicara fakta dan datanya. Oke. Ini dia chartnya Bapak Ibu. Saya jualan di sekitar 3600 ke atas. Nah, sebelum ini kita balik lagi. Nah, jadi, kalau tadi saya cerita, ini ada marking up, distribusi, ini ada utat, ini marking down ya. Oke. Ingat-ingat nih, capture. Kalau Bapak Ibu ini bolak-balik aja ya. Bolak-balik, kita lihat chartnya. Maka kita bisa mulai analisa. Kenapa saya sudah exit ya? Ini disebut dengan marking up. Sepakat semua harusnya. Karena datanya sudah terjadi. Ini disebut dengan buying climax, selling climax, authorization. Ini adalah change of character. Ini adalah fase B. Ya? Oke?
Ya, yang sudah ikut workshop tahu. Lalu dia memberikan namanya UTAT. Maka saya jual di sini. UTAT. Saya sudah jual Antam saya. UTAT. Lalu saya ada sisa buy on weakness masih ada di sini belum fire ya. Ya, di sini ada yang untuk weekly tadilah. Kalau siapa tahu mantul ya. Oke. Kan saya waktu di sini kan saya belum tahu apakah reakumulasi, maka sini ada pasang order buy on weakness, stop loss di sini, tapi saya sell on strength di sini. Kenapa? Sudah ada ilmunya. Oke, jadi kita sudah punya UTAT. UTATnya divalidasi oleh Downbar. Ya, yang sudah ikut workshop atau yang belum ikut workshop nanti Bapak Ibu siapkanlah, dan ini workshopnya tidak mahal. Atau yang sudah ikut workshop Anda lihat ya. Ini ada gap, ditutup dulu gapnya. Oke, lalu dia turun. Oke. Jadi ini adalah sampai sementara ini adalah UTAT, ini fase B. Ini kita duga high low, low high, lower low. Ini adalah fase D. Oke, tinggal kita menunggu dia turun lebih dalam, weekly-nya break, maka dia fase E. Oke, sekarang dia masih di fase D, tapi saya sudah keluar. Ya, tinggal 10 lot atau berapa lah. Sell on strength kan. Kalau kena di sini saya, maka ada stop loss. Tapi akan kena buy on weakness dulu yang masih aktif. Tapi saya stop loss sisanya sedikit di sini ya. Nanti di weekly tadi lah. Ya, kalau Bapak Ibu ada bantahan, tidak bisa. Karena untuk apa dibantah ya Bapak Ibu? Kita lihat volumenya untuk candle terakhir. Jadi biasanya di fase D itu disebut dengan the best time for selling. Time for selling. Itu untuk mengakomodasi second chance to sell ya. Jadi kalaupun saya sudah beli sini, targetnya akan lebih pendek. 3530 exit atau di sini exit. Ya terserahlah di mana. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa di atas ini banyak supply. Oke, ini terjadi ledakan volume, terjadi akumulasi, ya, tapi dia di fase D. Ya, mohon maaf kalau yang belum dapat ilmunya bisa belajar ya di tutorial atau nanti. Kadang-kadang saya kagok juga menjelaskan, orang belum punya ilmu terus dia bikin analisa, posting minta dikoreksi. Aduh, saya bilang ini nambah kerjaan juga ini. Oke, jelas ya, dia berada di fase D. Kalau kita cek dengan VBP Antam. Untung ini hari Sabtu saya punya banyak waktu. Ya, dia mantul di zona demand. Ini ada demand-demand di bawah ini, Bapak Ibu. Tapi kalau mau jualan, ini ada supply. Ini ada sell mother candle, atau di sini, atau di sini. Terserah lah. Saran saya, jangan berharap dia beggar dari 3.000 jadi 6.000 lah. Agak berat ya. Ya, manfaatin yang penting profit aja dulu. Karena dia sudah berada di fase D. Dan dia sudah ada UTAT. Tergantung nanti weekly-nya valid nggak. Dia harus di-valid, kalau udah valid weekly udah berat itu ya. Ini daily baru, dia weekly-nya belum selesai. Oke, jadi kita carilah ini sell mother candle. Weekly-nya apa yang maksudnya belum selesai? Lihat, dia kalau selesai dia break 2770. Selesailah sudah barang tuh ya. Maka dia memberikan second chance to sell, maka turun ke bawah. Oke, jadi saya masih ada stop loss-nya di sini, tapi saya sudah exit. Sell on strength karena ada UTAT-nya. Karena punya ilmunya ya. Ilmu wake off-nya punya. Ilmu wake off itu bukan saya yang ciptakan, Bapak Ibu boleh belajar juga, baca-baca buku wake off juga boleh. Kita lanjut dengan Evol Antam. Karena dia ledakan volume, kita cek Evolnya. Udah 53 ya, tapi biar aja karena sudah ini. Nah, lihat UTAT-nya volume reversal ya. UTAT-nya volume reversal, volumenya besar. Dites sekali lagi di sini. Ini sinyal nikmat sinyal apa lagi yang diragukan. Jadi harus sell on strength di sini. Jadi sell on strength, saya jual di sini, sisanya saya guyur. Mohon maaf kalau dia jatuh karena saya ikut mengguyur yang di sini nih sebenarnya. Sell on strength, nggak dapat yang di atasnya. Jadi kan saya sell on strength di atas, begitu nggak dapat, saya ada gap, saya tekan lagi ke bawah. Oke, tapi kan saya kan retail, jadi nggak terlalu berdampak lah. Kita lihat dengan wave. Kalau Antamnya malah naik, ya nggak apa-apa. Duitnya sudah saya pindahkan ke yang lain ya.
Lihat wave-nya, Bapak Ibu, belum terjadi perubahan wave. Kita lihat aja, ini masih zigzag wave-nya yang meningkat terus, merahnya, hijaunya belum. Jadi belum ada perubahan wave ya. Oke, lalu hari Jumat asingnya, bukan asingnya, terjadi hajar kanan 177 miliar. Itulah mungkin berita Gransberg dibuka. Sekarang kita lihat dengan DOM Antam. Berikut adalah dominasi rasio Antam ya untuk local force asing. Kemarin hari Jumat asingnya kecil sekali, hanya 1%. Ya kecil ya. Dalam 5 hari cuma 13%, dalam 20 hari ada 17%, dalam 50 hari ada 12% saja asingnya, sisanya lokal. Mungkin ini lokal yang dominan. Maka kita lihat dengan foreign flow, PIF Antam untuk melihat apakah asingnya cukup. Oke. Jadi berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam. Kalau kita lihat memang ada korelasi yang signifikan antara pergerakan asing dengan saham Antam. Kalau asingnya akumulasi deras, kuat dia masuk, maka sahamnya naik tinggi. Lalu di sini tampak memang terjadi distribusi. Saham yang naik, asingnya juga keluar masuk. Ya, ini ciri-ciri distribusi. Lalu ya hari ini asingnya hari Jumat asingnya net buy kecil saja 7,1 miliar. Dalam 5 hari dia sudah net sell 357,4 miliar. Dalam 20 hari ada 1,1 triliun net sell. Dalam 60 hari sisa net sell-nya 162,5 miliar. Dalam 100 hari ada 734 miliar asingnya sudah net sell. Jadi terpantaulah asingnya memang terdistribusi karena memang korelasi antara asing dan Antamnya cukup tinggi kalau dari visualnya. Kita lihat dengan tren Antam. Dia under value ya. Kalau lihat valuasinya ya dia rebound. Di mana dia rebound? Ini ada demand, dia rebound di demand. Di bawah ini mungkin masih bisa ke bawah lagi karena di sini ada support ya Bapak Ibu. Ya demand benar, ada supportnya, ini ada support juga. Dia belum terjadi uptrend karena ini masih merah, ini downtrend masih. Kita cek dengan PWS Antam, apakah downtrendnya sudah kuat? Karena PWS ini Akinasi cocok untuk saham-saham yang sudah downtrend. Iya nih. Jadi Bapak Ibu dia sudah mantul-mantul di bawah moving average ya, tapi masih tertahan di support kuat ini. Memang sudah perubahan jadi hitam. Jadi kalau ada kesempatan naik, mungkin itu cocok untuk sell on strength. Bagi yang bermazhab volume price analysis atau wake off, kalau kita melihat mungkin jualnya di sini atau jual di atas sini ya. Karena dia obvious sekali nih. Oke, itu dia Bapak Ibu analisanya. Sekarang kita lanjut analisa lain. Kita lihat ESA. Singkat aja ya Bapak Ibu, alert ESA. Silakan Bapak Ibu lakukan analisanya sedetail Antam. ESA ini Bapak Ibu bulan 11 ada keluar 2 kali. Keluar terus ya. Bulan 7 sudah ada, tapi dia fresh nih. Karena bulan 10 tidak ada, tanggal 7 bulan 11 ada, sekarang tanggal 14 minggu kemudian dia ada. Kita cek dengan Speedo ESA. Cepat saja ya. ESA untuk daily-nya, speedometer berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya. Speedo ESA. Kalau weekly dari ESA ini dia juga berada di zona grid. Oke, alertnya ada 2 kali. Tapi weekly-nya juga sudah grid. Kita cek dengan start dulu. Start ESA untuk daily. Rotasi saham relatif terhadap komposisi yang melemah tipis aja. Oh, dia sudah masuk zona hope. Berarti memang ada penguatan sejak 2 minggu nih lah. Mungkin seminggu lebih. Kita lihat weekly-nya. Star ESA. Karena weekly-nya sudah valid. Layak untuk dicek. Aduh, ini kalau lihat dia ternyata memang nge-swing-nya. Jadi seperti tadi kita lihat. Kayaknya dia bolak-balik di weekly nih. Jadi beli di bottom, jual di topnya atau di supply-nya. Kalau kita lihat ya dia habis panik terbit hope lah, tapi kan di dalamnya masih bolak-balik sampai dia kemudian close masuk ke hope. Kita lihat VPA weekly aja. Nanti ini singkat saja ya Bapak Ibu. ESA weekly-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi tergambar di rotasi weekly-nya. Jadi beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual nanti di atas ini 1000, jual beli di 500. Sementara begitu, ini adalah akumulasi marking up
distribusi, marking down, akumulasi, mungkin marking up, distribusi. Ya kalau beli di 550 jual di 1000 kan lumayan ya, karena siklusnya bermain di weekly, entry-nya di daily ini. Kita lihat dengan VPA ESA. Di daily-nya nggak kelihatan nih, volatilitasnya tinggi sekali tadi. Tinggi ya, tapi return-nya nggak tinggi. Mana nih? Tidak ada sinyal. Ada tapi tidak ada sinyal, volumenya tinggi, spread-nya wide. Ya, jadi dia sempat naik. Kemudian supply-nya masuk. Karena ini ada zona supply ya, Bapak Ibu. Ada profit taking. Ini ledakan volume. Boom. Ini terjadi akumulasi sebenarnya. Sinyalnya bagus. Cuman supply aja masuk menekan. Untungnya dia tidak cun. Oke. Itu saja. Kita lanjutkan foreign flow. PIF ESA. Silakan dilihat detail ya, Bapak Ibu. Berikut ini chart foreign flow untuk ESA, ESA Industri ya Bapak Ibu, karena kemarin katanya ada amonia. Saya kebetulan sudah punya di sini ya Bapak Ibu, 550 lah saya punyanya kalau nggak salah. Bola balik, sekarang dia naik ke atas. Asingnya menarik, terjadi akumulasi untuk di asingnya trennya up. Lihat ini up-nya trennya hari Jumat asingnya net buy 12,2, dalam 5 hari 23 miliar net buy, dalam 20 hari 26,3 miliar net buy. Dalam 60 hari 5 miliar net buy, tapi dalam 100 hari ada 54,5 miliar asingnya masih net sell. Jadi dia mungkin sudah bottoming lah. Kalau di sini kita lihat, mudah-mudahan dia naik terus. Lihat asingnya masuk sih agresif nih. Di sini sudah golden cross. Oke, itu untuk ESA. Kita lanjut cepat saja, udah lewat 1 jam. PANI. Alert PANI. Berikut ini ada alert dari PANI. Bapak Ibu bisa lihat bulan 10 ada, bulan 11 ada. Mungkin masuk freshnya di bulan 10 ya, mungkin. Kita cek dengan Speedo PANI. Daily-nya dulu. Untuk speedometer PANI, dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya, tanggalnya sudah benar 14 ya. Kita cek dengan weekly-nya. Perintahnya adalah W Speedo PANI. Kalau weekly-nya untuk Pantai Indah Kapuk ini, dia juga berada di zona grid. Artinya secara weekly, demand-nya di PANI lebih besar daripada supply. Ini berarti kuat dia juga dengan demand-nya. Kita cek dengan rotasi saham, Star PANI. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah. PANI ini ternyata melemah juga. Sedikit aja nih. Ini kayaknya momentumnya jatuh ini. Jatuh dia, power price-nya hilang. Jadi jatuh ya, tidak ada power dia. Kita lihat weekly-nya, W Star PANI. Padahal kompositnya melemah itu. Kita lihat rotasinya relatif terhadap komposit. Dia ada penguatan. Ya memang dia melemah ya PANI ini, tapi ini kalau kita lihat memang demand-nya sudah masuk menahan kepanikan. Jadi dia panik, ditahan hingga tidak ada panik, mulai ada pembelokan. Ini bottom biasanya. Tapi bottom di weekly. Kita lihat VPA weekly PANI. Kita lihat weekly-nya dulu. Volume price. Oh iya, PANI-nya nggak kemana-mana nih Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah sinyal uptrust. Ini adalah buying climax, authorization secondary test, dia turun. Nah, ini nggak kemana-mana ya Bapak Ibu. Nggak kemana-mana weekly-nya. Karena stop loss-nya kita lihat VPA PANI daily-nya. Oh, supply-nya masih. Ya, ada supply di atas ya, Bapak Ibu. Dia sempat naik tinggi. Tapi dia sinyalnya climax fall up. Berarti ini ditekan di terakhir-terakhir nih. Dia naik ke atas, ada supply dari sini, dia tekan ke bawah. Sinyalnya tidak ada, volumenya besar sepertinya. Dari volume spread-nya bagus. Tapi ini supply masuk di detik terakhir biasanya nih. Karena dia tidak tune. Ini ada supply. Kita lihat aja. VBP PANI. Pasti ada supply zone di situ. Dia sentuh. Oh ya, ini dia masih jauh di atas, tapi sih kalau kita lihat ini ada sell mother candle, mungkin ini yang dites ya. Ya, adalah supply-nya yang menekan. Dia kalau naik ke atas lagi, keluar lagi nih supply yang di sini nih. Apa yang dilakukan kalau begini ya? Stop loss-nya saja masih di sini ya. Kalau lihat stop loss-nya low, high, high, low, high, high. Mau di sini agresif, ini konservatif ya. Karena ini ada demand zone. Kalau yang di sini masih aman nih konservatif, agresif. Kalau konservatif di sini. Itu aja yang bisa dilakukan kan, dia naik ke atas ada supply, turun ke bawah pasti ditahan oleh demand. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF PANI.
Berikut ini ada chart foreign flow untuk Pani Bapak Ibu. Kalau asingnya di Pani luar biasa ya. Kalau lihat dari daily-nya, bar ini warna hijau berarti di asingnya buy itu cukup besar rata-rata dibandingkan sejak bulan bahkan Agustus ya. Lebih besar. Uh, tapi tidak sampai Juli ya. Jadi Agustus mungkin masih dia yang paling besar. Hari ini dia masuk 54,1 miliar net buy. Dalam 5 hari ada 46 miliar net buy. Dalam 20 hari net buy-nya tercatat menjadi 98,7. Dalam 60 hari net buy-nya ada 52,4 miliar. Dalam 1 hari ada 86,1 miliar net buy-nya. Kalau kita lihat sahamnya bergerak kemanapun, asingnya bola-balik keluar masuk ya. Jadi kita nggak melihat seperti Antam itu, dia korelasinya tinggi. Ini korelasinya antar pergerakan saham mungkin tidak terlalu tinggi. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Jangan lupa untuk votingnya, Bapak Ibu bisa join saja ke Telegram channelnya. Di sini ada voting 219 ya. Jadi silakan voting. Nanti besok lah, bukan nanti. Besok kita akan analisa. Nanti kita akan coba cari-cari ada analisa saham yang lainnya. Oke, itu Bapak Ibu. Jangan lupa rapatkan stop loss kalau kira-kira terlalu volatile atau melihat demand-nya sudah berkurang atau supply masuk. Kalau kena stop loss itu part of business. Kita masuk lagi nanti ke saham yang lain. Yang penting tidak nyangkut aja. Oke. Jadi tadi Antam, Bapak Ibu bisa baca-baca lagi Wyckoff-nya, tonton tutorialnya. Mudah-mudahan paham kenapa Antam saya bikin analisa seperti itu. Karena framework Wyckoff-nya mengatakan seperti itu. Apakah akan turun? Ya hanya Tuhan bandarnya yang tahu. Kita kan nggak tahu. Kita cuma melakukan analisa. Jadi practice make perfect Bapak Ibu. Kalau rajin-rajin melakukan analisa, maka yang seperti Antam itu akan kebaca ya. Ya karena saya sudah keluar dari Antam, doanya Antam turun. Tapi kan orang lain ada yang nyangkut, berdoa Antam naik. Tergantung Tuhan nanti mengabulkan doa yang mana. Oke ya. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.